Sobat Cuan pernah dengar kata-kata Bitcoin itu emas digital? Tapi emang benar ya Bitcoin itu seaman emas? Atau ada risiko tersembunyi yang bikin kamu harus lebih waspada? Yuk kita bahas. Banyak orang bilang Bitcoin itu kayak emas digital. Kenapa? Karena langka. Jumlahnya itu cuma ada 21 juta keping, nggak bisa ditambah seenaknya kayak uang fiat, teman-teman. Nah, Sobat Cuan, karena jumlahnya yang terbatas inilah, Bitcoin dianggap bisa jadi pelindung nilai dari inflasi. Kalian tahu kan, bank sentral bisa ngeprint uang sesuka hati. Nah, Bitcoin nggak bisa kayak begitu. Makanya banyak investor gede akhirnya mulai ngelirik Bitcoin sebagai aset safe haven. Sesuatu yang bisa ngelindungin kekayaan mereka dari nilai mata uang yang makin nyusut. Oke, Bitcoin langka dan punya potensi gede, tapi ada satu catatan besar. Harganya ngegas banget nih. Coba kalian bayangin, di 2021 Bitcoin tuh naik dari 30.000 US dollars ke 69.000 US dollars dalam beberapa bulan. Tapi habis itu anjlok lebih dari 70%. Nah, bayangin kalau kamu belinya di pucuk, itu sakit banget kan? Nah, emang emas itu nggak pernah sevolatile itu. Makanya banyak ahli masih skeptis Bitcoin tuh bisa disebut store of value kayak emas. Sekarang, Bitcoin itu ibarat anak bandel yang mulai dikejar-kejar aturan ya. Beberapa negara udah ngebolehin, tapi ada juga yang nge-ban total. Misalnya, kita sebut China. Udah nge-ban total mining dan trading Bitcoin, tapi di sisi lain ada Amerika nih yang masih terus bikin regulasi pajak buat Bitcoin. Jadi, kalau ada aturan yang makin ketat, harga Bitcoin itu bisa jeblok. Tapi kalau misalnya regulasi makin longgar, bisa jadi kesempatan bagus nih buat harganya makin naik. Well, banyak yang bilang kalau Bitcoin itu aman karena pakai blockchain. Tapi kenyataannya udah banyak banget nih exchange kripto yang kena hack. So, pertanyaannya apakah Bitcoin itu beneran emas digital? Well, dari segi kelangkaan dan potensi, iya ya. Tapi dari sisi volatilitas, regulasi, dan keamanan, masih ada tantangan besar yang harus dilewatin. Nah, kalau kamu tipe investor yang siap sama risiko tinggi, Bitcoin bisa jadi pilihan menarik. Oke, menurut kamu sekarang gimana guys? Bitcoin beneran aset masa depan atau masih terlalu beresiko? Tulis di kolom komentar ya. Ngomong-ngomong soal Bitcoin, kapan sih waktu yang tepat buat jual atau beli dan gimana proyeksinya dibanding altcoins? Kalau kita lihat sejarah, kripto tuh punya pola unik. 2015 sampai 2017 bull, 2018 bear, 2019 sampai 2021 bull, dan 2022 bear. Sekarang kita ada di 2023 sampai 2024 yang bullish, lalu sekarang 2025 gimana? 2026 bakal bear lagi kah? Kalau kamu main long term, strategi ini bisa dipakai nih. Beli saat momen bear hampir setahun dan jual setelah momen bull jalan 3 tahun. Ibarat naik wahana di Dufan nih, kamu masuk pas antreannya masih sepi dan keluar pas wahananya ini udah mulai penuh dan bikin sesek gitu. Biasanya altcoins ini ngikutin BTC, tapi dengan volatilitas yang lebih tinggi. Kenapa? Karena banyak altcoins yang naik bukan cuma karena siklus teman-teman, tapi juga karena narasi hype yang lagi berkembang. Ingat nggak era meme coins kayak Dogecoin? Naiknya gila-gilaan, tapi yang beli di puncak malah nyangkut. Ya, masalahnya hype ini bisa cepat banget hilang. Jadi yang trending di siklus ini belum tentu akan berjaya di siklus berikutnya, kecuali yang udah kategori large cap ya. Strateginya gimana nih? Masuk pas narasinya baru mulai, keluar pas narasinya udah mulai pudar. Kalau dulu Bitcoin dan altcoins itu bergerak beriringan, sekarang udah beda cerita, teman-teman. Beberapa altcoins mulai punya siklus sendiri, apalagi yang punya use case yang kuat. Jadi apakah kita masih bisa pakai pola lama buat trading dan investasi? Atau kita harus adaptasi dengan tren baru? Well, siklus kripto itu emang menarik, tapi ingat nggak ada yang pasti ya. Strategi terbaik adalah tetap fleksibel dan pahami betul tren yang sedang berlangsung. Kuncinya, keep doing your own research supaya nggak ketinggalan momentumnya. Gimana? Udah makin paham dan pede buat ambil keputusan? Masih banyak strategi yang bisa kamu pelajari, makanya pastiin kamu tetap stay di channel ini, dan kalau kamu punya pertanyaan atau pendapat, langsung aja tulis di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan kamu nantinya bakal kita bahas di episode berikutnya. Don't forget to like, subscribe, and share this video to your friends, dan nyalain lonceng notifikasinya. I'll see you in the next episode. Bye-bye!